Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua. Perkenalkan, nama saya Wiwi Marwiyah, salah satu staf pengajar di SMK Negeri 2 Kota Bogor. Pada kesempatan ini, saya sedikit akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan tanggap bencana gempa bumi. Anak-anakku sekalian, kita tahu bahwa negara kita termasuk kepada negara yang kerap kali mengalami bencana gempa bumi, baik itu gempa bumi vulkanik maupun gempa bumi tektonik, yang tentunya juga terkadang membawa korban yang cukup banyak dari gempa bumi tersebut. Untuk itulah kita perlu memahami apa itu gempa bumi, serta juga mengetahui bagaimana cara kita untuk menghadapi bencana gempa bumi yang kerap kali terjadi di negara kita. Sebelum gempa bumi itu terjadi, apa sih yang harus kita lakukan? Kemudian pada saat gempa bumi itu terjadi pun, apa saja yang harus kita lakukan? Dan pasca dari gempa bumi itu terjadi pun, apa yang harus kita lakukan? Sehingga kita akan lebih dapat untuk meminimalisasi korban dari bencana gempa yang terjadi. Kapanpun dan dimanapun, terkadang bencana itu tidak bisa kita prediksi. Oleh karena itulah kita perlu memahami tentang bagaimana cara kita menghadapi gempa bumi yang kerap kali terjadi di negara kita. Oleh karena itu, marilah nanti kita akan sama-sama menyaksikan sosialisasi yang berkaitan dengan bagaimana kita mampu untuk bisa menghindari dari korban yang cukup banyak. Untuk itulah mari kita sama-sama menyaksikan sosialisasi dari video yang akan saya tayangkan dari BNPB. Untuk itu mari silahkan sama-sama kita saksikan sosialisasi tersebut. Selamat menyaksikan. Hai teman-teman, nama saya Tangguh. Saya akan mengajak teman-teman semua mengenal lebih dekat apa itu gempa bumi. Kalian tahu kan apa itu gempa bumi? Gempa bumi merupakan pergerakan struktur lempeng bumi atau aktivitas gunung api yang mengakibatkan kehancuran dan kerusakan struktur atau konstruksi bangunan, jalan, jembatan, pelabuhan, jaringan listrik, dan gangguan telekomunikasi. Mengapa gempa bumi sering terjadi di Indonesia? Dua penyebab utama sering terjadinya gempa di wilayah Indonesia adalah: pertama, karena Indonesia terletak di jalur Ring of Fire kawasan Pasifik. Kedua, Indonesia dilalui oleh jalur pertemuan tiga lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Salah satu daerah di Indonesia yang dilanda gempa bumi dahsyat adalah daerah istimewa Yogyakarta. Gempa bumi tektonik ini terjadi pada tahun 2006 berkekuatan 5,9 skala Richter selama 57 detik. Gempa bumi ini meluluhlantakkan bangunan-bangunan seperti pusat perbelanjaan, rumah, kampus, ruko, gedung olahraga. Selain itu, gempa bumi ini menyebabkan kerusakan pada situs-situs kuno seperti Candi Prambanan, Borobudur, dan makam Raja-Raja Jawa. Gempa bumi ini memakan korban kurang lebih dari 5.800 orang. Lalu, apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum gempa bumi datang? Kunci utama sebelum gempa datang adalah memastikan bahwa struktur dan letak rumah dapat terhindar dari bahaya yang disebabkan gempa bumi, mengevaluasi dan merenovasi ulang struktur bangunan.
Sedangkan yang perlu diperhatikan sebelum gempa bumi datang yaitu mengenal lingkungan tempat tinggal dan tempat bekerja Anda, seperti memperhatikan letak pintu, lift, serta tangga darurat. Sehingga apabila terjadi gempa bumi, Anda sudah mengetahui tempat paling aman untuk berlindung. Belajar menggunakan P3K, pemadam kebakaran, dan mencatat nomor darurat. Apa penyebab utama banyaknya korban jiwa saat bencana gempa bumi datang? Salah satu penyebab yang paling banyak pada saat gempa bumi adalah akibat kejatuhan material. Oleh karena itu, Anda perlu mengatur tata ruang yang aman untuk mengurangi resiko kejatuhan benda berbahaya, mengatur perabotan rumah tangga, mengecek kestabilan benda yang tergantung yang dapat jatuh pada saat gempa bumi terjadi. Jangan biarkan bayi, penyandang cacat, dan manula tidur di dekat lemari atau benda yang mudah jatuh. Hal-hal rutin yang perlu Anda biasakan setiap hari adalah membuka pintu dan jendela. Hal ini bertujuan untuk memudahkan penyelamatan diri keluar dari bangunan, serta agar pecahan kaca tidak masuk ke dalam ruangan dan tidak melukai Anda. Selalu mematikan air, gas, dan listrik apabila sedang tidak digunakan. Apa saja kebutuhan darurat yang perlu dipersiapkan sebelum gempa bumi datang? Sebelum gempa bumi datang, Anda disarankan menyiapkan kebutuhan darurat seperti makanan ringan, minuman, senter, selimut, terpal, peluit, P3K, tabung pemadam kebakaran, radio, dan daftar nomor telepon penting. Apa yang harus dilakukan ketika gempa bumi sedang terjadi? Jika gempa bumi terjadi ketika Anda di dalam bangunan, seperti ruang kelas, rumah, kantor, tempat Anda bekerja, maka yang perlu dilakukan adalah melindungi kepala dan punggung agar tidak tertimpa jatuhnya reruntuhan bangunan dengan cara berlindung di bawah meja, kursi, atau kolong tempat tidur. Berpegangan pada kaki meja atau kolong tempat tidur agar getaran gempa tidak mudah memindahkan letaknya. Jaga jarak dari tembok, jendela, dan barang pecah belah lainnya saat melakukan penyelamatan pada waktu gempa. Bawalah senter untuk berjaga-jaga bila listrik padam di malam hari. Lari keluar apabila masih dapat dilakukan. Jika Anda berada di luar bangunan atau area terbuka, maka yang perlu dilakukan adalah menghindar dari bangunan yang ada di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik, dan pohon. Perhatikan tempat Anda berpijak, hindari apabila terjadi rekahan tanah. Jika Anda sedang berada di dalam mobil, maka yang perlu dilakukan adalah segera keluar, turun, dan menjauh dari mobil. Hindari jika terjadi pergeseran atau kebakaran. Jika Anda tinggal atau sedang berada di pantai, maka yang perlu dilakukan adalah menjauh sejauh mungkin dari pantai untuk menghindari terjadinya tsunami. Jika Anda tinggal di pegunungan, yang perlu dilakukan adalah menghindar dari daerah yang memungkinkan terjadinya longsor. Saat terjadi gempa, penting sekali untuk tetap tenang, jangan panik karena kepanikan akan membahayakan diri sendiri. Apa yang harus dilakukan setelah terjadi gempa bumi? Jika Anda berada di dalam bangunan, maka keluarlah dari bangunan dengan tertib. Jangan menggunakan tangga berjalan atau lift, gunakan tangga biasa. Periksa bagian tubuh yang terluka, lakukan P3K. Periksa lingkungan sekitar Anda, seperti memeriksa apabila terjadi kebakaran, kebocoran gas, terjadi arus pendek, memeriksa aliran dan pipa air, dan memeriksa segala hal yang dapat membahayakan. Jangan berjalan di sekitar daerah gempa, karena kemungkinan terjadi bahaya gempa susulan. Mendengarkan informasi mengenai gempa bumi dari aparat desa, radio, televisi, kedalaman gempa diketahui, dan internet. Jangan panik dan selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa demi keamanan dan keselamatan. Nah, jadi tahu kan apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan sesudah gempa bumi? Sampai berjumpa kembali pada program selanjutnya ya. Tetap waspada dan jaga diri baik-baik. Oke, setelah kalian sama-sama menyaksikan tayangan tersebut, setidaknya kita memiliki gambaran bagaimana dan apa yang harus kita lakukan apabila kita menghadapi gempa tersebut. Yang intinya adalah, pertama,
kita tidak harus selalu waspada, karena gempa itu bisa terjadi kapanpun dan dimanapun kita berada. Yang kedua, kita harus selalu berupaya untuk tenang dalam menghadapi bencana ini. Karena dengan ketenangan yang kita miliki, semoga saja ini akan mampu untuk bisa memberikan kita jalan keluar bagaimana dalam menghadapi gempa bumi yang terjadi. Dan kita memohon kepada Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan gempa bumi yang terjadi di negara kita ini ya tidak lagi sering terjadi, bahkan upaya mudah-mudahan pun tidak terjadi lagi. Dan kalaupun terjadi, mudah-mudahan tidak begitu banyak menelan korban. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Tetap semangat. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa. SMK juara. Jabar juara lahir dan batin.